Dan nih sudah. Oke. Oke, kita ulang. Jadi untuk format kertas kerja konsolidasi ini sudah paten. Nama pos, jadi semua nama-nama rekening ditulis di sini di bagian kolom ini. PT Induk di sini ditulis nominal-nominal dari kepemilikan dari PT Induk dan PT Ana. Eliminasi untuk menghapus akun-akun yang kalau tidak kita hapus akan menjadi double accounting. Jadi akan ada pencatatan 2 kali. Jadi misalkan investasi pada PT Ana, ada transaksi jual beli pada PT Ana, atau ada hutang piutang pada PT Ana. Itu kalau misalkan tidak dieliminasi, tidak dihapuskan, maka akan terjadi double accounting khusus untuk di laporan keuangan konsolidasi. Tapi kalau misalkan laporan keuangan sendiri-sendiri harus dicatat seperti itu. Kasus yang pertama, penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Yang diperhatikan di sini akun kasnya 350 untuk saham biasa dan saldo laba dari PT Ana 200 dan 100. Jadi ketika kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Pada tanggal 1 Januari, PT Induk membeli semua saham biasa PT Ana seharga 300 juta pada tanggal kombinasi bisnis. Nilai wajar dari masing-masing aset dan liabilitas anak saham dengan nilai buku. Jadi masing-masing aset dan liabilitas anak sama dengan nilai bukunya. Jadi kepemilikan di sini 100% dan harga jualnya sama dengan nilai bukunya. PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Ana dan PT Ana hanya mempunyai satu jenis saham yang beredar. Maka total nilai buku saham sama dengan total ekuitas pemegang saham. Gambarannya di sini untuk biaya perolehan investasinya 300, sedangkan untuk nilai buku dari saham biasa PT Ana 200, saldo labanya 100, sedangkan bagian PT Induknya adalah 300. Jadi 100% kepemilikan adalah milik PT Induk, dan di sini tidak ada selisih, tidak ada perbedaan. Jadi harga jual sama dengan nilai bukunya. Pada saat mengakuisisi, PT Induk melakukan pencatatan jurnal umum. Jadi ini adalah jurnal umum, jurnal yang biasa dilakukan pada setiap saat transaksi, bukan jurnal eliminasi ya. Jadi pada tanggal 1 Januari, PT Induk mencatat akuisisi saham dengan mendebit investasi pada saham PT Ana 300 dan mengkredit kas. Jadi tadi dibayar dengan kas, maka di sini setelah kombinasi bisnis, PT Induk kasnya berubah menjadi 50, sedangkan ada akun baru di sini investasi pada saham PT Ana 300 juta. Jadi investasi pada saham PT Ana 300 juta, dan kita lihat di PT Ana untuk nilai ekuitasnya saham biasanya 200 dan saldo laba 100. Jadi di sini nilai buku sama dengan harga jual sama dengan nilai buku. Mungkin ada yang bertanyakan sebelum saya lanjut? Belum ya? Oke. Masuk deh. Akuisisi apa ini? Akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Jadi ada kalanya perusahaan mengakuisisi perusahaan lain di atas nilai bukunya. Ini ada beberapa kemungkinan. Misalkan ada kesalahan dalam pencatatan pembukuan anak perusahaan, atau ada selisih lebih dari nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, atau adanya goodwill, pembayaran untuk kemampuan laba lebih tinggi, excess earning power, atau progres dari perusahaan itu cukup bagus, jadi muncullah goodwill. Jadi nilai bukunya kita menjual di atas nilai bukunya, gitu.
akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku, contohnya sama seperti yang tadi, tapi di sini pada tanggal 1 Januari PT Induk membeli semua saham biasa PT Anak seharga 340 juta. Di sini disebutkan bahwa pembelian tersebut PT Induk membayar 40 juta lebih tinggi. Nah, 40 juta lebih tinggi ini diidentifikasi adanya nilai tanah yang lebih besar. Jadi nilai wajar dari tanah PT Anak lebih besar 40 juta dari nilai bukunya. Jadi kepemilikan 100%, tetapi harga jualnya lebih tinggi daripada nilai bukunya. Jadi yang menyebabkan lebih tinggi di sini harga tanah dari PT Anaknya lebih besar 40 juta. Gambaran dari situasi transaksi tadi, biaya perolehan investasinya kita beli dengan harga 340 juta, sedangkan nilai buku dari saham biasa dan saldo laba adalah 200 dan 100, 300 juta. Bagian PT Induk di sini, bagian dari PT Induk 300 juta. Di sini ada perbedaan 40 juta, jadi selisih positif 40 juta ini dikarenakan tadi adanya tanah yang lebih, harga tanah yang nilai wajar dari harga tanah yang lebih tinggi. Jadi untuk transaksi yang tadi, PT Induk mencatat jurnal umum dengan mendebit investasi pada saham PT Anak 340 juta dan mengkredit kas karena dibayarkan dengan kas 340 juta. Ini jurnal umum, jadi yang dicatat ketika transaksi. Sedangkan untuk proses penggabungannya pada saat akhir periode ketika melakukan konsolidasi laporan keuangannya, maka di sini dilakukan jurnal eliminasi. Jadi diperhatikan di sini jurnal eliminasi ketika akhir bulan, ketika mau menggabungkan laporan keuangannya, dibuat jurnal eliminasi untuk investasinya. Investasi pada saham PT Anak. Jadi saham biasa PT Anak 200 di debit, saldo labanya 100 di debit, selisih atau diferensial 40 juta, dan investasi pada saham PT Anak 340 juta. Sedangkan untuk selisih ini dialokasikan di tanah. Tadi kan kelebihannya karena harga tanah lebih tinggi. Maka jurnal alokasi selisihnya, tanah di debit 40 juta dan selisih atau diferensial di kredit 40 juta. Dari sini ada pertanyaan? Belum ya? Atau saya terlalu cepat? Tidak ya? Tidak, Bunda. Oke. Saya lanjut ya. Jadi kalau jurnal umum ini tidak masuk di kertas kerja konsolidasi ya. Jadi kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasinya untuk transaksi yang harga jual di atas nilai buku, maka kita buat kertas kerjanya seperti ini. Kasnya berubah menjadi 10 juta karena di sini ada investasi kita tadi 340 juta ya. Di sini ada perbedaan. Setelah itu jurnal eliminasinya dimasukkan semuanya tadi ini A, B. Jadi ada dua transaksi ya. Yang A ini adalah jurnal eliminasi investasi, yang B adalah jurnal alokasi selisih. Jadi debit kreditnya dimasukkan sesuai dengan jurnalnya. Jadi ketika sudah semua dimasukkan, yang untuk cara memasukkannya nggak perlu saya jelaskan ya. Yang ini B40, A40, A340 ini nggak perlu saya jelaskan ya. Tahu kan ya? Halo? Iya, Bu. Oke, jadi Iya, Bu. untuk jurnal eliminasi ini saya anggap adik-adik sudah tahu semua gimana cara memasukkannya, kenapa ini bisa di debit, kenapa ini bisa dikredit sesuai dengan jurnal eliminasi yang di depannya. Jadi sesuai dengan ini ya. Kalau ini debit maka di kertas kerja dimasukkan debit, kalau ini kredit dimasukkan di kredit. Setelah kita masukkan semuanya di kertas kerja konsolidasi, maka kita hitung berapa sih akun-akun dari setiap rekening. Jadi untuk kas di sini tadi karena
untuk transaksi 340 ya. Jadi kasnya 10, PT Induk dan PT Anak 50, maka totalnya 60. Piutang usaha juga 75 sama 50, totalnya 125. Begitu juga dengan persediaan. Sedangkan untuk tanah, karena di sini ada nilai wajarnya lebih tinggi, maka di sini kita akui di debit 40. 175 tambah 40 tambah 40, totalnya 255. Begitu juga dengan peralatan dan akumulasi penyusutan. Sedangkan untuk investasi saham, di sini kan akun debit 340, terus di kredit 340, maka jadinya totalnya 0. Untuk selisih, sama 0. Jadi untuk nilai dari aset, totalnya adalah 1,3 miliar ya. Sedangkan untuk liabilitas, utang usaha PT Induk dan PT Anak totalnya 200, utang obligasi Induk dan PT Anak 200 sama 100, di total 300. Sedangkan untuk saham biasa, di sini kan, ini kan akun kredit ya, akun kredit. Jadi, ini akun kredit, totalnya 700. Sedangkan ini akun debit, maka 700 dikurangi 200, sama dengan 500. Karena pernah, tahun-tahun sebelumnya, keasikan nambah nih, adik-adik keasikan nambah, ini PT Induk tambah PT Anak, debit ditambah. Jadi di sini keasikan, jadi mereka di sini kesalahannya suka ada di sini. Jadi mungkin lebih hati-hati untuk yang akun aktiva, liabilitas dan ekuitas. Jadi 500 tambah 200, terus ini di debit, berarti dikurangi, maka hasil konsolidasinya adalah 500 juta. Begitu juga dengan saldo laba. Kredit tambah kredit 400, terus ini debit 100, jadi dikurangi 100. Jadi nilai dari konsolidasinya adalah 300. Maka di sini ditemukan total aset sama total liabilitas ekuitas, hasilnya sama, seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Bu. Oke. Kasus yang sekarang adalah ketika akuisisi di bawah nilai buku. Jadi pada tanggal 1 Januari, PT Induk membeli semua saham biasa PT Anak seharga 295 juta. Dalam pembelian tersebut, PT Induk membayar lebih rendah. Jadi harganya tadi kan 300 juta. Terus dibelinya 295 juta. Di sini lebih rendah 5 juta. Nilai wajar tanah PT Anak lebih besar 40 juta dari nilai buku. Sedangkan untuk nilai tanah tetap diakui lebih besar dari nilai bukunya. Jadi kalau tanah itu selalu naik ya, tanpa diapa-apain dia harganya akan terus melambung tinggi. Di sini diakui 40 juta. Maka di sini situasi dari transaksi ini adalah kepemilikan 100%, tapi harga jualnya di bawah nilai buku. Dan harga jualnya juga di bawah nilai wajar. Ya, udah di bawah nilai buku, di bawah nilai wajar. Jadi di sini nanti akan ada keuntungan. Biaya perolehan investasi 295 untuk nilai buku saham biasa dan saldo laba sama 300. Jadi bagian PT Induk 100%, 100% ya 300 juta. Sedangkan perbedaannya ada selisih minus, selisih negatif 5 juta. Untuk mencatat akuisisi jurnal umum, jadi ini jurnal umumnya adalah investasi pada saham PT Anak 295 dan kasnya adalah 295. Sedangkan untuk eliminasinya di sini selisih 5 juta kan. Jadi ketika di akhir periode, ketika akan melakukan konsolidasi, lapor konsolidasi, dibuat jurnal eliminasinya, saham biasa PT Anak di debit 200, saldo laba di debit 100, selisih atau diferensial tadi 5 juta, sedangkan investasi pada saham PT Anak sebesar 295 juta. Nah, selisih diferensial ini dialokasikan untuk tanah 40 juta, sedangkan sisanya merupakan keuntungan dari transaksi pembelian PT Anak dan dimasukkan di dalam rekening saldo laba. Jadi selisihnya dialokasikan ke tanah dan di saldo laba. Jadi tanah di debit 40 juta, selisihnya tadi 5 juta, sehingga muncul saldo laba
saldo laba ini muncul karena adanya keuntungan pada pembelian PT Anak, totalnya adalah 45 juta. Sehingga untuk kertas kerjanya, kita masukkan semuanya sama seperti tadi ya, jurnal eliminasi. Jadi yang kita masukkan di sini hanyalah jurnal eliminasi, bukan jurnal umum. Jadi kadang-kadang ini suka ada yang kebawa juga nih, jurnal umumnya dibawa. Jadi kan jurnal umum ini untuk transaksi PT Induk khusus, sedangkan jurnal eliminasi untuk kepentingan konsolidasi. Jadi di sini kertas kerja konsolidasi hanya untuk kepentingan konsolidasi. Jadi jurnal umum yang dimasukkan. Nilai kasnya 55, PT Induk dan PT Anak 50, di total 105, sama semuanya sampai dengan tanah. Tanah di sini PT Induk 175, PT Anak 40, tapi di sini ada kenaikan 40 yang tadi ya. Maka total dari tanah semuanya adalah 255 juta. Untuk peralatan kita langsung tambahkan. Untuk akumulasi penyusutan ini nominal negatif ya. Jadi 700, negatif 700. Untuk investasi pada saham PT Anak, akun debit, di sini ada jurnal eliminasi kredit, jadi totalnya 0, selisihnya juga sudah debit kredit langsung 0. Total dari aset konsolidasi 1345 juta. Begitu juga untuk akun-akun liabilitas dan ekuitas. Semua akun-akun ini ditambahkan. Utang usaha PT Induk dan PT Anak 200, obligasi Induk dan Anak 300. Untuk saham biasa, kredit sama debit, jadi 500 tambah 200 dikurangi 200, totalnya 500. Saldo laba juga kredit 300 tambah 100 dikurangi 100. Nah, ini kredit nih ditambah 45. Jadi totalnya 345. Sehingga balance ya antara total aset dan total liabilitas ekuitas 1345. Dari sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya. Biasanya kalau dengerin gitu nggak ada pertanyaan, ntar kalau udah ngerjakan aja, Bu, kalau ini gimana ya? Akuisisi kepemilikan penuh di bawah nilai wajar. Jadi di sini kondisinya adalah dimiliki penuh perusahaan PT Anak, tapi harga jualnya di atas nilai buku dan harga jualnya juga di bawah nilai wajar. Jadi tanggal 1 Januari PT Induk membeli semua saham biasa PT Anak seharga 310 juta. Dalam pembelian tersebut PT Induk membayar lebih rendah dari nilai wajarnya. Nilai wajar dari tanah PT Anak sebesar 40 juta dari nilai bukunya. Untuk situasi kepemilikan, di sini perolehannya 310. Untuk nilai buku saham biasa dan saldo laba punya PT Anak adalah 300 juta. Sehingga bagian dari PT Induk adalah 100%. 300 juta totalnya kan ya. Di sini ada perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan 10 juta. Jadi selisih positif. Untuk jurnal umum PT Induk, investasi pada saham PT Anak dan kas sama 310 juta karena di sini di akuisisinya dengan harga 310 juta. Sedangkan untuk eliminasinya di sini ada selisih 10 juta. Selisih 10 juta. Selisih 10 juta ini dialokasikan ke tanah 40, maka ada saldo laba atau keuntungan karena adanya keuntungan yang muncul karena mengakuisisi PT Anak senilai 30 juta. Sehingga nilai tanah bertambah dan perusahaan juga memperoleh keuntungan dari mengakuisisi PT Anak, PT Induk memperoleh keuntungan dari mengakuisisi PT Anak, keuntungannya 30 juta. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan. Jadi untuk kertas kerjanya ini kok nggak ada ya?
Jadi untuk kertas kerjanya sama ya, caranya seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini dimasukkan semuanya. Untuk yang akun-akun liabilitas ekuitas lebih hati-hati karena suka terjebak pada kolom debit. Di sini ada pertanyaan. Itu selisih sama saldo labanya dari mana? Selisih saldo laba. Jadi kan di sini ada selisih diferensial 10 juta. Ya kan? 10 juta. Sedangkan di sini harga tanahnya nilai wajarnya kan lebih besar 40 juta. Kita taruh nih di debit harga tanah 40 juta, terus ada selisih, ini kan selisih debit, maka kita kredit 10 juta. Sehingga muncul selisihnya ini, 40 dikurangi 10, 30 juta. Nah, itu dimasukkan di saldo laba. Jadi saldo laba ini untuk menampung keuntungan pada pembelian PT Anak. Berarti saldo laba itu dari tanah dikurangi selisih, bukan dari saldo laba yang 100 juta itu. Bukan. Saldo laba muncul karena adanya selisih tanah dan akun selisih diferensial ini. Siap. Yang lainnya? Nggak ada, Bu. Belum ada ya. PPT-nya sudah bisa di-download ya? Iya. Oke. Di sini ada latihan untuk apa namanya? Untuk kasus hari ini. Silahkan kalian kerjakan. Minggu depan kita akan membahas kasus ini, ya. Jadi nanti akan saya tunjuk salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi diketik aja, diketik di laptop. Nanti akan saya tunjuk salah satu untuk menjelaskan jawabannya di kelas kita nanti minggu depan. Ya. Ya. Oke. Jadi hari ini saya akhiri dulu untuk latihannya, bisa di-download di e-learning. Minggu depan siapa yang beruntung akan menyampaikan hasil jawabannya di kelas online ya. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan 24 jam silahkan. Jadi tidak harus hari Kamis. Jadi meskipun di luar kelas, kalau misalkan adik-adik ada pertanyaan, bisa langsung ke WA group. Di situ mungkin pertanyaan adik-adik mewakili pertanyaan teman-temannya yang lain, jadi bisa kita sharing di WA group ya. Iya, Bu. Oke, untuk hari ini saya akhiri dulu. Silakan dikerjakan. Minggu depan kita akan membahas kasus ini. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak bermain karena sekarang era new normal. Yang kuat yang bertahan, yang nggak kuat yang meninggal. Jadi jaga kesehatan. Terus berkarya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.